Teman-teman, ayo rame-rame kita subscribe ini channel luar biasa, channel Bang Army. Di subscribe, di share, di like, dan di komen supaya terus sukses channel ini. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kota Mangga, Kota Indramayu, Kota Newong Reang. Jumpa lagi dengan Bang Army ya, dulur-dulur Bang Army semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, sehat-sehat. Waras Bergas Sugibras, Waras Bergas Sugibras. Aduh, amin, amin, amin. Dulur-dulur Bang Army, kali ini saya ingin berbagi informasi buat dulur-dulur Bang Army, khususnya yang di Indramayu, ya, bahwa ini kaitannya dengan PDAM Indramayu yang tiba-tiba ketika ada masyarakat, warga masyarakat yang mau yang membayar tagihan airnya atau PDAM-nya ini, tiba-tiba pembayarannya itu melonjak tinggi dan dihitung dari pemakaian kubikasinya yang biasanya hanya 1 bulan itu hanya sekitar 14-15 kubik, kurang lebih segitu, tapi pada saat bulan kemarin ternyata pas bayar itu melebihi dari pemakaian biasa. Nah, keluhan-keluhan ini dari masyarakat ini tersampaikan ke anggota DPRD, sehingga ada tindakan dari anggota DPRD untuk memanggil Dirut PDAM untuk mempertanggungjawabkan pembayaran kenaikan pembayaran PDAM ini, karena warga masyarakat pun kaget. Tapi ada juga sih beberapa masyarakat ya, anggota masyarakat yang berani ketika lah kok begini, biasanya kan cuma segini, kurang lebih segini gitu, akhirnya melaporkan dan akhirnya diturunkan tuh tarifnya, harga pembayarannya diturunkan, disesuaikan lagi seperti biasanya. Nah, tapi bagi masyarakat yang tidak ini kan, ini jadi masalah kan. Nah, kalau masyarakat biasa ya, yang tidak biasa menghadapi hal yang seperti ini kan, datang tahu-tahu kaget bayarnya harus sekian, ya udah harus dipenuhi kan gitu. Dan dari anggota DPRD ini, karena sudah 3 kali memanggil Dirut PDAM ini ya, Pak Adi Setiawan ini sudah 3 kali dia tidak hadir, bisa dibilang mangkir dengan berbagai macam alasan lagi, yang terakhir ini alasannya sakit. Maka usulan dari anggota DPRD ini dari Komisi 3 yaitu Ibu Angginovia untuk menjemput paksa Dirut PDAM Indramayu untuk mempertanggungjawabkan dari laporan-laporan masyarakat yang masuk ke DPRD Indramayu ini. Dan kita simak videonya ya. Bu Dewan, agenda rapat kerja dengan pihak PDAM bagaimana, bisa dijelaskan Bu? Oh iya, oke. Alhamdulillah hari ini Komisi 2 meskipun berbarengan dengan rapat paripurna, kami pagi habis kunjungan lapangan juga, rapat koordinasi dengan wilayah PDAM di Kota Cirebon. Dan hari ini sudah terlaksana rapat kerja dengan PDAM. Tapi pada saat rapat kerja dengan PDAM ini untuk yang ketiga kalinya. Dan ketiga kalinya Direktur PDAM-nya pun tidak hadir dalam rapat paripurna dan baru memberikan izin kepada anggota komisi itu di pukul 11:10. Tapi kemarin saya dapat info semalam itu dari Dirteknya bahwa beliau tidak hadir dengan alasan karena sakit. Tapi saya sendiri konfirmasi kepada Pak Direktur PDAM, Direktur Utama Pak Adi Setiawan, kalau seandainya Bapak sakit, karena ini adalah tanggung jawab utama dan kewenangannya ada Direktur Utama PDAM, saya bilang minta disertakan surat izin sakit ya, surat dari pihak rumah sakit ataupun apa. Tapi alhamdulillah sampai siang ini beliau tidak hadir dan tidak melampirkan surat sakit, tidak ada surat keterangan sakit. Jadi tadi yang datang hanya Dirtek dan jajarannya, sehingga saya agak susah ya untuk mendapatkan informasi lebih dalam soal PDAM, padahal data sudah saya siapkan semuanya. Kalau sakitnya sakit apa itu Bu? Saya nggak tahu, tapi yang pasti beliau tidak hadir karena sakit, tapi tidak melengkapi surat keterangan izin sakit. Artinya sakitnya juga tidak diketahui sakit apa? Kalau menurut saya, tadi saya sebagai anggota komisi mengusulkan kepada pimpinan, karena ini udah rapat yang ketiga kali, kalau Direktur Utamanya nanti rapat keempat tidak hadir, maka pimpinan wajib mengusulkan kepada pimpinan DPRD
untuk memanggil secara paksa dengan pihak kepolisian untuk direktur utama ini hadir rapat kerja dengan Komisi 3. Pembahasan sendiri Bu di dalam apa Bu fokusnya? Pembahasan di dalam itu yang pertama kita pengen tahu berapa klasifikasi jumlah pelanggan. Ternyata jumlah pelanggannya udah 157.000 sekian. Ada banyak golongan ya, dan itu datanya juga udah saya siapkan. Dan kami tadi saya mengusulkan, pertama saya minta data ID per pelanggan, berapa pembayaran pelanggan dari Januari sampai Desember 2024, dan berapa penggunaan per ID pelanggan itu per kubikasinya berapa. Jadi saya pengen tahu, karena kenapa saya menanyakan seperti itu dalam rapat kerja, saya dapat tuntutan banyak dari masyarakat mengenai tarif PDAM yang katanya mahal. Makanya saya pengen tahu, kalau ada direktur PDAM-nya kita bisa tahu ya berapa sih harga pokok produksi air ini, pendapatan PDAM secara setahun ini berapa gitu. Nah tadi dijawab pendapatan setahun itu kurang lebih 202 miliar lah. Nanti datanya saya share ke teman-teman media kalau seandainya saya dapat dari PDAM ini. Ibu Dewan, Ya, kenapa baru dilakukan pada tahun 2024 dengan sikap Dewan itu sendiri berkaitan tentang masalah rapat kerja ini bersama PDAM? Kalau nyatanya di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah dipanggil tapi juga tetap mangkir ya. Kenapa baru di tahun ini kita mulai kenceng nih Bu? jadi gimana? Apa karena kemarin sering kali dilakukan aksi unjuk rasa atau bagaimana ini Bu? Oh enggak, jadi sepertinya kalau misalkan saya bergabung di Komisi 3, baru jadi anggota Komisi 3 itu kurang lebih baru 131 hari setelah saya dilantik. Berarti 100 hari lebih ya kalau nggak salah, dari tanggal 31 lah kurang lebih segitu. Dan saya baru masuk jadi anggota Komisi 3, dan alhamdulillah Komisi 3 dalam waktu 100 hari kerjanya ini sudah 3 kali melakukan rapat kerja dengan PDAM, dan 3 kali itu tidak dihadiri. Artinya bisa dikatakan mangkir ya? Saya katakan ini mangkir kalau tidak ada keterangan bukti sakit dari dokter. Berarti dari pihak DPR ada ketegasan Bu kalau sudah 3 Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sudah 3 kali ini dipanggil oleh anggota DPRD Komisi 3 ini, dan ketiga-tiganya ini dia tidak hadir. Dirut utama PDAM Adi Setiawan ini tidak hadir. Nah, makanya nanti di pemanggilan yang di pemanggilan yang keempat kalinya nanti akan dilakukan pemanggilan secara paksa yang dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Dan ya ini memang harus ya, ini memang harus untuk mempertanggungjawabkan sebagai direktur utama PDAM Indramayu ya, karena yang kaitannya dengan tarif ini yang super duper mahal, dan ini sangat memberatkan masyarakat Indramayu, dan sangat sekali memberatkan. Dan ya kita berikan apresiasi ya buat anggota DPR ini, Ibu dari Komisi 3 ini ya, Ibu Anggis Noviah ini yang sudah menerima aspirasi dari masyarakat, karena DPRD ini kan sebagai perpanjangan tangan dari warga masyarakat ya. Dan kita apresiasi buat Komisi 3 DPRD Indramayu. Dan yang jelas ini sangat merugikan sekali ya buat masyarakat Indramayu ketika tarif PDAM ini melonjak drastis. Makanya dari sini akan ya diadakan audit. Sudah jelas ini PDAM Indramayu harus dilakukan audit, yang dimana ini sangat berkaitan sekali dengan keresahan dari masyarakat Indramayu yang menggunakan air PDAM. Dan kita tunggu ya dulu Bang Army ya, berita kelanjutannya ini bagaimana ya, mudah-mudahan semuanya bisa ada hasil yang baik ya untuk warga masyarakat Indramayu khususnya ya semuanya. Oke, gitu saja. Terima kasih buat dulu Bang Army yang sudah menyimak. Semoga audit untuk PDAM Indramayu berjalan dengan lancar. Terima kasih dan saya ucapkan wassalam.